Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM teman-teman di Jakarta International Stadium. Kali ini kunjungan Ruda TPM ingin mengupdate beberapa hal terkait dengan perubahan yang ada di sekitar JIS, terutama di jalan akses ya teman-teman. Nah, saya sudah berada di halte Jakarta International Stadium di Ram Barat. Ada 12P, Pegangsaan 2 JIS, ada kemudian 14 Senen JIS, dan JIS 3 yang dari Juanda ke JIS. Saya baru turun dari JIS 3 teman-teman, jadi mengakses ke JIS menggunakan transportasi umum sejauh ini teman-teman ya. Dan kita bisa melihat ke jalan Ancol, jalan baru Ancol Selatan. Masih ada pekerjaan jalur pedestrian di sisi selatan. Sudah mulai tampak ada kansin sudah terpasang teman-teman ya. Namun di sisi utaranya sepertinya masih belum tuntas. Masih ada pemasangan tali air, pipa-pipa tali air mengarah ke drainase sebelah utaranya dari arah badan jalan. Nah, kita ingin melihat nanti di Jalan Sunter Permai Raya dan sisi barat dari JIS sudah seperti apa ya perubahan dari infrastruktur atau dukungan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 dari pemerintah daerah yang sejauh ini menjadi tanggung jawab Pemda ya teman-teman. Sementara di dalam lokasi atau dalam kawasan JIS-nya merupakan tanggung jawab dari Jakpro, merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Ini suasana di Ram Barat teman-teman pada siang ini tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 11 lewat ya teman-teman. Siang hari cukup terik teman-teman. Namun sepertinya di Ram Barat rada-rada gersang, agak-agak gersang teman-teman. Beberapa waktu lalu saya atau Ruda TPM sempat menyampaikan bahwa sepertinya bila mana tanaman-tanaman atau pohon-pohon penghijauan yang berada di Ram Barat ini tidak tumbuh selayaknya, Pemprov DKI atau Dinas Kehutanan DKI segera mereplace ya teman-teman. Terlebih di musim kemarau sepertinya butuh penyiraman juga yang rutin teman-teman agar pepohonan tumbuh dengan baik. Sementara yang terlihat hanya beberapa yang tumbuhnya baik teman-teman. Selebihnya masih belum bertunas, kemungkinan malah tidak tumbuh ya teman-teman. Dari sejak peresmian pada bulan Juni 2022 yang lalu memang instansi dan masyarakat banyak yang melakukan penanaman atau penghijauan di Ram Barat ini, pelajar Ram Barat tepatnya. Namun sepertinya maintenance-nya kurang baik sehingga banyak pohon yang meranggas atau tidak tumbuh dengan tidak terlihat tumbuh maksud saya. Bahkan cenderung sepertinya mati ya, yang harus di-replace atau diganti. Menjadi tanggung jawab Pemprov DKI untuk maintenance untuk agar wilayah ini terlihat lebih hijau teman-teman ya, tidak gersang seperti saat ini. Inisiatif untuk menanam pohon di tahun 2022 sudah baik, namun dibutuhkan kesinambungan untuk perawatan ya teman-teman, termasuk penyiraman, pemupukan sehingga pohon-pohon pelindung di sini bermanfaat untuk menurunkan suhu di sekitar Jakarta Utara yang memang berdekatan dengan pantai, dan terutama di siang hari ini sekitar pukul 12 kurang atau pukul 12 sangat-sangat terasa panasnya teman-teman. Jadi sayang kalau ada event di sini dilakukan, misalkan nanti Piala Dunia U17 dilakukan eventnya sore hari, pasti para pengunjung sudah datang sejak siang dan akan terasa berat bila mana berkunjung ke sini ya teman-teman. Semoga menjadi perhatian bagi Pemprov DKI, dalam hal ini Bapak PJ Gubernur, untuk menginstruksikan jajarannya untuk menghijaukan JIS, tidak hanya sekedar menanam teman-teman, tapi juga ada proses maintenance tanaman-tanaman yang sudah ditanam agar hidup, bertunas, dan kemudian rindang serta menghijau teman-teman. Demikian intronya teman-teman, kita coba lihat nanti di sisi barat JIS dan Jalan Danau Sunter, Jalan Sunter Permai Raya
Berikut juga di Jalan Baru Ancol Selatan yang ujungnya adalah nanti bertemu dengan Danau Sunter Barat, di mana ada 2 halte baru BRT yang sedang proses pembangunan ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah exit dari halte Transjakarta. Kita berjalan menuju ke Jalan Baru Ancol Selatan. Nah, kabar baiknya sepertinya sudah ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan jalur pedestrian, khususnya di segmen utara dari Jalan Baru Ancol Selatan. Sudah ada pemasangan tali air dengan pipa yang cukup besar, teman-teman. Nah, ini penampakannya. Namun sengnya masih terpasang, teman-teman. Kapan dilepas ya? Itu pertanyaan besarnya. Jadi sengnya merupakan peninggalan dari proses pembangunan JIS tahun 2019 hingga tahun 2022. Jadi 3 tahun menggunakan seng, dan tahun 2023 masih sengnya masih terlihat ya, terutama di sekitar Plaza Rambarat. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi area jalur pedestrian yang cukup lebar, teman-teman ya, kalau melihat dari penampakannya. Bila mana terbangun jelang Piala Dunia U17, praktis ini akan sangat membantu teman-teman, terutama untuk mobilitas penonton, baik dari Plaza Selatan maksud saya, JIS, yang akan ke Rambarat atau sebaliknya teman-teman ya. Jadi sebagian besar kan memang untuk pengunjung, titik parkirnya ada di Plaza Selatan, sementara akses menuju ke kawasan JIS pada umumnya diakses melalui Rambarat ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di Jalan Baru Ancol Selatan, segmen utara sudah mulai ada diratakan ya teman-teman. Yang sebelumnya memang agak rendah, kemudian ada peningkatan level jalan di badan jalan, sehingga jalur pedestrian yang sempat ada jadi agak turun ya, terlihat turun, dan sekarang sepertinya sudah diakselerasi, disamakan, di adjustment terutama ketinggiannya teman-teman, sehingga sama levelnya dengan badan jalan. Namun sayangnya di arah ramnya masih terpasang seng project, sisa-sisa dari pembangunan JIS era 2019-2022 yang saat ini belum dilepas juga teman-teman ya. Nah teman-teman, ada pemasangan tali air. Nah teman-teman, saya masih berjalan di Jalan Baru Ancol Selatan menuju ke Jalan Sunter Raya. Ini pemandangan dari segmen utara Jalan Baru Ancol Selatan. Sudah ada pemasangan instalasi tali air. Jadi pembangunan trotoar teman-teman, beserta bangunan pelengkap. Dari 12 September 2023 hingga 10 Desember 2023. Jadi ada sekitar September, Oktober, November, Desember, 4 bulan teman-teman ya, pembangunan dari jalur pedestrian di sekitar JIS. 90 hari kalender. Paket kedua teman-teman. Jadi sepertinya ini yang di sebelah kanan adalah paket pertama, sedangkan di sebelah kiri adalah paket kedua. Jadi segmen selatan lebih dulu dan segmen utara baru dikerjakan mulai 12 September 2023 teman-teman ya. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota teman-teman: Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman jelang pelaksanaan. Sekarang sudah akhir September
kemudian Oktober, dan di awal November waktu pelaksanaannya. Nah ini teman, permukaan awal sebelum ditingkatkan levelnya. Jadi sudah ada jalur pedestriannya, namun ketinggiannya menjadi tidak sesuai karena level jalan ditingkatkan waktu itu ya. Dan sekarang sudah diupayakan adjustment melalui penimbunan, teman-teman. Nah ini suasana di sekitar pertigaan Jalan Baranjo Selatan dan Jalan Sunter Permai Raya. Nah area di drainasenya sudah dipersiapkan untuk ditutup, kemudian nanti akan dikonkret, teman-teman. Jadi jika sudah selesai, tentu saja jalur pedestriannya akan sangat lebar ya, dan memadai untuk mobilitas pengunjung di sekitar JIS, teman-teman. Nah, sementara di sisi selatan nanti kita akan lihat juga, sepertinya sudah mulai tuntas ya, terutama di sisi selatan dari Jalan Baru Ancol Selatan. Nah, saya sudah berada di bawah kolong Ram Barat, teman-teman, menuju ke arah utara ya, teman-teman. Kita coba cek seperti apa penampakan dari jalur pedestrian yang sedang on progress. Nah, ini masih ada kerjaan di sebelah kiri. Sementara di sisi timur sudah relatif terlihat bentuknya ya, teman-teman, dan penampakannya sangat lebar. Jadi yang di sisi barat ini yang masih on progress, teman-teman. Dan drainase berada di bawah ya, teman-teman, ditutup dengan jalur pedestrian. Nah, ini penampakan drainasenya cukup dalam. Nah, sampai menyentuh ke Jalan R.E. Marta Dinata yang menjadi akses backbone di utara, teman-teman, antara Tanjung Priok menuju ke kota atau menuju ke Ancol. Nah, ini si jalur pedestrian di sisi segmen barat yang berada di bakal calon lokasi dari ITF, Intermediate Treatment Facility, yang sebelumnya sempat dikabarkan mau digunakan untuk extension atau perluasan dari area parkir JIS, teman-teman. Yang di beberapa waktu lalu Bapak PJ Gubernur sudah menyampaikan untuk pembangunan ITF dibatalkan seiring tidak adanya atau tidak ditemukannya kerjasama baru, mitra baru yang terkait untuk investor pembangunan ITF yang sebelumnya sempat dilakukan di era Pak Anies dengan mitra dari Finlandia kalau tidak salah ya, teman-teman. Jadi ITF ini adalah proses lanjutan untuk merubah sampah menjadi listrik, namun terkendala pada era COVID, sehingga mitra strategis yang bermitra dengan Jakpro batal melanjutkan proyek pembangunan ITF tersebut. Ini pemandangan di depan ITF Sunter, teman-teman, yang sedang berprogres untuk pembangunan jalur pedestrian yang cukup lebar. Di sisi utara ada semacam bangunan-bangunan yang mungkin bangunan sementara yang sempat dihuni oleh sepertinya ex dari Kampung Susun Bayam, ex Kampung Bayan maksud saya, yang sebenarnya sudah dibangun di era Pak Anies, bangunan 3 blok 4 lantai di sebelah utara dari JIS, namun sepertinya masih ada di tataran lapangan, masih ada permasalahan dari penghuni ex Kampung Bayam yang mungkin belum terakomodir untuk berpindah ke Kampung Susun Bayam. Saya kurang tahu persis
permasalahannya ada di mana. Apakah terkait dengan Jakpro atau terkait dengan hal lain teman-teman ya. Yang waktu itu di masa Pak Anies sebenarnya tidak ada masalah. Namun butuh eksekusi lanjutan di tingkat lapangan yang kemungkinan belum nyambung ya teman-teman. Sehingga masih ada beberapa penghuni ex Kampung Bayam yang mendirikan tenda di sekitar pintu masuk utara menuju ke kawasan JIS. Dan sepertinya ini sedang ada Satpol PP yang berusaha membersihkan area ini, terutama untuk persiapan menjelang Piala Dunia U17 juga ya teman-teman. Nah ini teman-teman penampakan jalur pedestrian di segmen timur Jalan Sunter Permai Raya atau sisi barat dari JIS. Yang sudah terlihat ada jalur sepeda, kemudian ini jalur pedestriannya, dan di sebelah luar ada semacam jalur hijau teman-teman, disisakan ya untuk penanaman pohon barangkali dan tanaman dekoratif. Sudah mulai tampak terlihat ya teman-teman. Jadi pekerjaannya mungkin tinggal di sisi barat yang sedang on progress. Dan ini menjadi area dekoratif juga yang kemungkinan akan ditanami tanaman bunga atau yang berprofil rendah teman-teman ya, untuk melengkapi jalur hijau yang sudah ada. Jadi jalur pembatas sekaligus jalur hijau ya teman-teman. Kita coba melihat di sisi selatan ya teman-teman, penampakan jalur pedestriannya seperti apa. Apakah sudah selesai atau masih dalam proses pengerjaan. Sementara median jalannya masih sedang dipersiapkan untuk direkonstruksi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa lebih cantik kawasan ini setelah penyelesaian jalur pedestrian ya teman-teman. Ini sepertinya jalur pembatas hijau ya teman-teman. Sudah terlihat ada box tanaman. Rute 14 JIS menuju ke Senen teman-teman. Nah ini pemandangan ke arah barat teman-teman. Ada Jalan Baru Ancol Selatan yang sedang proses pembenahan. Ada 10K Tanjung Priok Senen teman-teman, mini trans ya. Sama dia berhenti di beberapa titik yang terkait dengan halte non BRT ya teman-teman di sebelah kiri. Jak 90 Tanjung Priok Rusun Kemayoran, Jak 71 Tanjung Priok Jembatan Hitam. Jadi cukup banyak sebenarnya teman-teman transportasi umum yang disuplai oleh Transjakarta. Nah ini teman-teman penampakan dari jalur pedestrian di Plaza Selatan JIS teman-teman ya. Masih banyak pekerjaan. 1 bulan menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17 di JIS. Namun saya belum mengetahui apakah proses atau konfirmasi penyelenggaraan Piala Dunia U17 jadi dibuka di JIS atau tidak teman-teman. Kabar kemarin sempat ada isu untuk pembatalan. Jadi memang tarik-menarik kepentingan ya terkait dengan ya barangkali politik juga teman-teman ya. Jadi cukup lebar penampakan dari jalur pedestrian terutama di sisi barat JIS teman-teman ya, yang mengarah ke Plaza Selatan. Ini Plaza Selatan JIS-nya teman-teman. Di depan ada pintu masuk menuju pintu keluar sebenarnya ya teman-teman, sekaligus pintu masuk untuk masuk ke area parkiran yang berada di sisi timur JIS atau Plaza Timur JIS teman-teman. Ini teman-teman untuk
penampakan dari jalur pedestrian di sisi barat Jalan Sunter Permai Raya, teman-teman, sudah tampak ya, mulai terlihat cantik. Namun sepertinya tidak ada jalur hijaunya ya teman-teman, atau pembatas hijaunya. Hanya jalur pedestrian biasa karena memang space-nya tidak cukup saya rasa ya. Sementara yang di sisi atas segmen timur masih terlihat bahwa akan ada jalur pembatas hijau. Berikut di paling luar ada jalur hijau ya teman-teman. Di median jalan sudah dipasangkan stin teman-teman. Besar kemungkinan nanti setelah proses ini tuntas akan terlihat kawasan ini semakin menarik untuk dikunjungi, terutama untuk mobilitas pengunjung yang masuk ke parkiran atau keluar dari parkiran dan mau masuk ke ram barat atau ram Praja Selatan maksud saya, sebaliknya akan memudahkan ya. Di masa lalu arus di jalur pedestrian ini pada masa event atau penyelenggaraan dari konser Dewa 19 di bulan Februari 2023 yang lalu cukup masif ya pengunjung yang berhilir mudik atau bermobilitas di sekitar Plaza Ram Barat, kemudian Plaza Selatan JIS, melewati jalan raya karena waktu itu terganggu jalur pedestriannya yang tersisa pada saat itu karena adanya beberapa hal pembangunan drainase, maka akan sangat terakomodir bila mana jalur pedestrian ini sudah selesai ya teman-teman, bila mana ada penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan pengunjung tidak turun ke jalan raya yang akan mengakibatkan kemacetan jalan ya teman-teman ya. Sehubungan dengan jalur pedestrian yang cukup lebar, yang besar kemungkinan akan menampung pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak teman-teman ya. Seperti kita ketahui bahwa JIS kapasitas penuhnya adalah 82.000, yang melebihi dari GBK, Stadion Utama GBK, yang berada di angka sekitar 72 atau 75.000 pengunjung ya teman-teman, kapasitas dari tempat duduk. Jalur pedestrian di segmen barat Jalan Sunter Permai Raya di sisi barat dari JIS teman-teman. Nah, ini penampakan akses masuk menuju ke Kampung Susun Bayam yang sempat terhalang oleh sepertinya permasalahan ex Kampung Bayam, namun sudah ditertibkan oleh PPSU dan Satpol PP teman-teman. Semoga menjadi solusi yang win-win teman-teman ya, yang sebenarnya kan sudah disiapkan oleh Pak Anies, namun mungkin di lapangan belum mulus ya teman-teman proses relokasi ke Kampung Susun Bayamnya. Jalan Baru Ancol Selatan, jalur pedestrian Semen Selatan sudah mulai tampak terlihat rapi ya teman-teman. Ini halte Jati Transjakarta sebagai masih on progress. Yang harus diselesaikan teman-teman untuk mengejar